Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini umat Tuhan tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita menjadikan firman Tuhan itu landasan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi keadaan hari-hari ini. Orang mau bilang tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh dengan kesusahan, tahun penuh dengan air mata, ataupun sebaliknya. Sudah dikasih dalam Tuhan, apapun perkataan manusia tentang tahun ini, hidup kita tidak dipengaruhi oleh perkataan itu, tapi hidup kita ditentukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang pasti terjadi. Itu sebabnya saya mau membagikan renungan firman Tuhan ini Sobat Maestro, karena kerinduan saya satu melalui program Bible and Coffee ini, kita umat Tuhan terus selalu mencari Tuhan. Seperti Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, tapi kita percaya kalau firman Allah jadi landasan kehidupan kita, apapun badai hidup kita, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan ada dalam hari-hari hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur. Begitu banyak masalah pergumulan yang harus kami hadapi hari-hari ini, tapi kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ya Bapak, kami rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah terang bagi langkah kami, pelita bagi jalan kami. Firman-Mu membersihkan kehidupan kami, sehingga hari demi hari yang kami lalui akan kami lihat pertolongan dan pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-27, Yesus pernah berkata seperti ini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai saat ini, sampai hari ini, kita percaya mujizat masih terjadi. Katakan amin. Oh, ada orang-orang, ada pengajar-pengajar mengatakan bahwa mujizat hanya habis di kisah rasul, kisah para rasul, ya kan? Dan mujizat sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Saudara, apapun yang dikatakan orang, kita hidup, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, kita hidup berdasarkan karena kasih karunia Tuhan. Berarti sampai hari ini mujizat masih terjadi, karena kita tahu kita manusia terbatas, karena kita tahu kekuatan kita terbatas, karena kita tahu pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya kita masih perlu Tuhan. Kenapa manusia masih perlu Tuhan? Karena Tuhan buat sesuatu yang manusia tidak bisa buat. Itulah mujizat. Amin. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah kerjakan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah masih buat sampai dengan hari ini. Apa itu? Sesuatu yang kata manusia tidak mungkin. Tidak mungkin suamimu bisa dipulihkan, tidak mungkin ya, penyakitmu disembuhkan. Itu udah vonis dokter. Tapi kalau kita bisa ngalamin kesembuhan, kita masih bisa melihat rumah tangga kita kuat sampai hari ini, kita masih bisa lihat pertolongan Tuhan memutarbalikkan setiap keadaan yang tidak baik. Itu saya sebut sebagai perbuatan ajaib Tuhan, yang kita kenal dengan bahasa sederhana sebagai mujizat. Katakan amin. Iya kan? Karena itu Yesus bilang bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu
adalah mungkin bagi Allah. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini engkau sedang gumuli, apapun yang hari-hari ini engkau sedang hadapi, seringkali ada bisikan-bisikan berkata tidak mungkin. Seringkali bisikan itu mengatakan tidak mungkin lagi suamimu bisa dipulihkan. Seringkali bisikan itu berkata tidak mungkin lagi rumah tanggamu bisa disatukan. Seringkali bisikan itu berkata tidak mungkin lagi penyakitmu bisa disembuhkan. Karena itu udah vonis dokter lagi yang bukan yang memvonis. Saudaraku, kita masih punya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang melampaui segala apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya sampai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ingatlah, kalau kita bilang kita masih punya Tuhan, berarti masih ada mujizat yang akan Allah buat dalam hidup kita. Tugas kita sekarang adalah percaya. Amin. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percaya bahwa Tuhan sanggup memutarbalikkan segala yang tidak baik. Percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan, saudara. Saya pelajari dari renungan firman Tuhan kita saat ini. Sama seperti apa yang Yesus katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maka yang pertama, jika segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, maka yang pertama, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Teruslah berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang kita pegang. Karena kita tahu masih ada mujizat, maka kita berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu masih ada pertolongan Tuhan, maka kita gak mau mengandalkan manusia. Kita mau mengandalkan Tuhan, sebab pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku. Markus 10 ayat 27, Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maka yang harus kita kerjakan, yang pertama, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah merasa bosan untuk berdoa. Mungkin hari ini kau bilang, saya udah berdoa, saya belum pernah lihat jawaban doa, pendeta. Mungkin hari ini berkata, saya udah berdoa, tapi saya belum kunjung disembuhkan. Sabar. Biar Tuhan yang ngatur hidup kita, jangan kita yang ngatur Tuhan. Tugas kita berseru, kita pegang firman Tuhan. Barang siapa berseru kepadaku, ia akan lihat pertolongan datang daripadaku. Kita pegang dasar firman Tuhan. Jadi yang pertama, jika segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, maka tetaplah berdoa, teruslah berdoa, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang kedua, jika segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, bersemangatlah, karena selalu ada jalan keluar. Wow, sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Yesus, masih ada jalan keluar. Amin. Itu sebabnya Yesus pernah mengumpamakan dirinya, akulah pintu. Maksudnya apa? Seringkali kita mentok, nggak menemukan pintu keluar dalam hidup masalah kita. Seringkali kita menemukan jalan-jalan buntu. Itu sebabnya ketika kanan, kiri, depan, belakang kita buntu, saatnya melihat ke atas. Di atas datang pertolongan. Selalu ada pintu terbuka bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah pintu itu. Amin, saudara. Bersemangatlah, karena segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semangat, karena selalu ada jalan keluar. Masalah kita bukanlah akhir dari hidup kita. Justru terkadang melalui masalah kita melihat mujizat kok. Justru terkadang melalui masalah kita lihat pertolongan Tuhan. Justru terkadang melalui masalah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tatkala diperhadapkan dengan dapur api, mereka tidak tahu harus kemana. Ternyata disitulah mereka melihat kemuliaan Tuhan, di dalam dapur api itu. Demikian pula Daniel, di dalam goa singa Daniel melihat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, seringkali masalah adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya atas hidup kita. Seringkali fitnahan-fitnahan orang merupakan jalan-jalan Tuhan untuk kita melihat promosinya Allah terjadi dalam hidup kita. Ingat, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita masih punya Tuhan, masih ada mujizat. Tugas kita tetaplah berdoa, tugas kita bersemangatlah dalam menjalani hidup ini, karena selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa,
Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan ingatkan kami bahwa kami masih punya Tuhan, masih ada mujizat, kami masih punya Tuhan, kami masih akan lihat jalan keluar dalam hidup kami. Hamba ucapkan berkat. Kalau ada di antara umat Tuhan, Sobat Maestro yang hari-hari ini merasa tidak lagi ada jalan keluar, aku berdoa dalam nama Yesus. Mereka melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Mereka melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Demi nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.